Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya di kediaman saya sendiri dan saya mengundang Mas Sunan, Mas Agus untuk kita ingin menanggapi kemarin ada beberapa wartawan datang ke Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 untuk saya segera ditangkap. Pengacara, Maka mereka ini adalah rombongan atas nama pengacara. Artinya saya sendiri pun merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum. Ya, semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, provokasi. dan provokasi dan satrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Tetapi nanti akan Mas Sunan dan Mas Agus untuk sebentar ini mau ada komplainsi pers, mengklarifikasi. sekalian mau klarifikasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bawa karena hukum. Ya, kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya pasti saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules, ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya datang itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Kok bisa kayak orang gelandangan gitu loh. Pijakan serta landasan kami dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan nanti ini akan kami sampaikan kepada seluruh pimpinan Komisi 3 di dalam rapat internal yang akan kami gelar minggu depan. Mudah-mudahan kita akan berikan update-nya nanti apa yang akan menjadi penanganan-penanganan ke depan yang lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja saya berikan kepada Pak Saur untuk closing statement sedikit saja Pak, karena kami jam 3 ada agenda lagi yang lain. Ya, makasih. Masih ada kemewahan kita setengah jam dari rencana kita, mungkin 5 menit saja. Atas nama Tumpas terus terang kami sangat diteguhkan dalam pertemuan kita hari ini. Ternyata apa yang kami rasukan dengan teman-teman Komisi 3 terlepas katakanlah representatif dari yang hadir bagi kami, bukan soal itu yang penting, tapi kelembagaan Komisi 3. Dan ternyata kita juga melihat apa hal-hal yang kami atau kita juga bicarakan, ternyata spirit itu juga ditangkap oleh kawan-kawan Komisi 3. Usul saya konkret 2. Saya tidak tahu nanti mekanismenya kerja seperti apa. Bisa enggak Komisi 3 kami sebagai pemilik daulat rakyat yang kami serahkan kepada teman-teman DPR. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Saya tidak tahu apakah kemudian itu disamakan dengan misalnya Deddy Mulyadi dengan gubernur yang kita lihat head to head, atau kalau memang mitra kerjanya adalah dengan kepolisian, saya tidak tahu. Sebab juga itu memberi hak juga kepada dia, dasar dia untuk melakukan yang sama.
Tetapi seperti dibilang saya, teman-teman sebagian, yang terakhir Saudara Petrus Balapationa, sangat, Pak, terus terang aja. Kami ini 5 tahun Pak belajar, kalau zaman saya S1 itu 5 tahun Pak. Untuk jadi advokat saya harus magang 2 tahun Pak. Kemudian kami dilantik. Sebagian ini adalah kawan-kawan pejuang. Kami terbiasa kantor kami tiba-tiba disegel atau ditutup karena kami tidak bayar kantor. Kami berjanji setiap pro bono pimpinan, saya tidak pernah menerima. Ini teman-teman saya lama, teman saya perjuangan. Alhamdulillah, asal saya ajak mereka berjuang, mereka tahu. Kalau kasus pro bono itu tidak pernah kami berani menerima 1 rupiah pun. Tapi tiba-tiba hak kami sudah menang di pengadilan. Kami tidak bisa eksekusi. Petrus itu banyak pengalaman. Bung Robert ini banyak pengalaman. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, kami begini pimpinan, kami agak polemik, ada mazhab yang kami juga tidak mau lagi ke DPR. Ngapain ke DPR katanya? Minta maaf ini, tanpa merasa mengecilkan. Apakah mereka bisa menyuarakan atau dagelan politik? Tetapi kami pilih tidak. Kalaulah jujur hampir 100 orang mau. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda? Seperti tadi. Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Kami hari-hari kami. Bung Robert ini cerita kepada saya berapa kali dia sudah harus dieksekusi, kemudian dihambat, uangnya bertahun-tahun tidak ini. Sampai tiba-tiba Bung Petrus, BYD itu konkret aja. Hampir lari dari Indonesia, mau lari kepada negara lain karena keadaannya. Semoga kami pertemuan kita, kami sangat terhormat, ini ada tindak lanjut, tetapi konkretnya. Coba, sekaligus dia mau datang apa enggak? Jangan-jangan waktu di KPK pimpinan, dia bilang sama wartawan, katanya, coba viral Pak. Saya ngomong ini kan justru saya nggak jujur kalau saya tengah. Kamu jangan coba-coba. Pak kita ini mau mendampingi klien aja pakai KPK. Petrus itu teriak-teriak, kenapa 1 orang? Tapi dia masuk tiba-tiba, jangan kamu coba ya. Saya sikat kamu katanya. Kemana kita kalau tidak teman-teman kami yang punya kemewahan untuk memanggil. Tampak ada bersama dengan kawan-kawan. You are not alone. Tumpas bersama dengan bapak-bapak. Dan dengan hormat, saya tidak mewakili semua teman saya. Kalau ada mengklaim kami juga sangat terhormat, panggilan suci kami sebagai advokat, kami bersumpah demi Allah, tunduk kepada undang-undang dan undang dasar, dan itulah sumpah kami semua, dan itu terbiasa. Kami orang-orang lapangan, ya kalau ada mengklaim kami nggak mati-mati ya, kami juga seperti itu. Ya Bung Petrus ya. Nah semoga ini juga betul-betul membuat energi kita sama, dan kemudian ini bisa betul-betul kita bisa selesaikan sehingga pedagang kaki 5, kemudian para pengusaha kita, kalau saya dengar kemarin ikatan sudah sekian puluh tahun Pak, kami sekarang ini tiba-tiba bisa berbicara katanya. 10 tahun kami Pak, tiba-tiba datang jatah mereka 10% katanya, dan harus gantian katanya. Tiba-tiba ada saatnya kami berbicara. Anda bisa lihat itu di Metro saya tonton, kita kumpulkan semua. Nah, sebagai dukungan kami Pak, kami juga merasa bahwa kita bersama-sama. Kembali, biasanya saya pakai peci, Petrus juga pakai peci, tapi ada saya buat bintang 5, jangan lupa. Sebagai simbol daulat rakyat, bahwa daulat itu masih ada kami Pak, kemewahannya ada bapak-bapak Pak. Kami nggak diongkosi oleh negara datang kemari, tapi kami mengongkosi diri kami. Semoga pertemuan kita ini memperkuat Komisi 3 dan juga memperkuat daulat hukum kita dan mensejahterakan dan rakyat kita aman. Sekian dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian.